klien kita agak sedikit berbeda, karena klien kita ini nggak ngerti yang namanya internet, direct message, Instagram, ataupun email, sama sekali nggak ngerti. Jadi klien kita ngirimin surat ke tim PJS. Nama saya Ibu Emi, saya sehari-harinya berjualan nasi di rumah. Saya tinggal berdua dengan anak saya yang sekarang ini lagi sakit. Dan akhir-akhir ini pacarnya sudah tidak pernah lagi datang ke rumah. Saya tuh curiga apakah pacarnya ini punya cewek lain atau enggak. Jadi makanya saya melapor ke tim Playboy Zaman Now untuk minta bantuannya. Kita langsung menuju ke rumah Ibu Emi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk! Sampai di rumahnya Ibu Emi, kita kaget. Sejujurnya gue agak sedikit takut ngelihat kedua preman itu karena mereka teriak-teriak. Udah gitu mereka begitu keras kayaknya mereka itu sangat tidak punya hati. Gue agak kontrol diri sampai akhirnya preman itu berurusan dengan orang-orang dari tim gue. Biasa aja tuh. Dia tiap minggu minta jatah di sini, Pak. Lah kok ibu mau dipalak? Ya kalau dia nggak dikasih bakal diberontakin semuanya nih, Bang. Oke, Bu, kita mau ngobrol sama Ibu. Ibu bisa ikut kita? Nggak bisa, Mas, siapa yang ini jagain Harum? Gak apa-apa, ini, Mas, bisa Bro? ditutup sebentar aja. Nanti kita dulu, Ya, mungkin. ada itu, anak saya sakit, Mas. Boleh kita lihat Evelyn, boleh kita lihat. Evelyn bisa denger kita nggak? Dia nggak bisa, dia diem aja gitu kayak orang stres gitu. Ibu tinggal di sini sama siapa? Cuma berdua aja. Iya, Mas. Suami Ibu? Sudah nggak ada, Mas. Kita cuma berdua. Mana dia sakit lagi terus. Preman tuh gangguin terus tiap minggu. Saya nggak ada. Mereka selalu bikin kekerasan kayak gitu, Bu. Iya. Kasihan anak saya. Iya, terus cowoknya nggak pernah datang, Bu. Nggak pernah. Dia sakit seperti ini, dia nggak pernah datang. Kalau gitu Ibu ikut kita yuk. Nggak bisa, Mas. Evelyn yang nungguin siapa? Oke. Gimana, Kak? Oke, gini. Ciripa tolong jaga Evelyn sambil dagang di sini depan ya. Akhirnya kita putuskan Ciripa untuk jagain Evelyn sambil dia berdagang. Saya sama aku. Ayo. Oke, Ibu tenang ya, karena di sana Ciripa juga udah ngebantuinnya di sana ya, buat jagain Evelyn ya. Panji ini gimana kenalnya pertama kali? Waktu itu si Panjinya tuh sering ke warung. Oh, sering. Sering ke warung, terus orang dia pakai mobil kok, Mas, ke rumah. Oke, Panji ini pacarnya Evelyn. Mereka pacaran udah berapa lama, Bu? Kayaknya baru 2 bulan sih. Panji menghilang berapa lama udah? Seminggu inilah. Terus Jadi maksudnya semenjak Panji hilang, terus Evelyn sesakit itu sampai Sakit. sekarang? Jadi
sakitnya tuh nggak ini Mbak, Nggak biasanya. Berarti ibu menyangka kalau dia dikerjain kayak mistis gitu dong? Gitu kayaknya. Selanjutnya kita berusaha untuk mencari target, tapi kita tidak punya clue apa-apa. Tapi Jessica sempat dengar kalau Ibu Emi memiliki nomor telepon target. Coba ibu telepon ke Panji, Bu. Coba dulu telepon. Oh, ibu sempat catat nomor teleponnya dia ya? Sempat, aku simpan. Halo? Halo. Lagi di mana? Lagi di mana? Aku lagi di luar. Ini Evelyn lagi sakit. Kamu di mana? Gak pernah kesini. Aduh, iya. Aku lagi ada urusan kerjaan di luar. Ini ibu mau ketemu sebentar ya. Bisa ya? Gimana ya Bu? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Gimana sih Evelyn tuh sudah sakit sekarang? Oh, ditutup. Kayaknya Panji ini menghindari Ibu Emi. Dia nggak mau ketemu sama sekali. Akhirnya gue putuskan untuk Jessica yang memancing. Ibu mau kita buktiin kalau Panji ini nggak baik buat Evelyn. Buktiin aja Ya biar. udah gini, minta nomornya. Coba hubungi pakai nomor saya deh. Nah, setelah Ibu Emi tidak bisa menghubungi target kita Panji, akhirnya gue coba untuk menghubunginya lewat handphone gue. Seperti biasa nih. Gue coba WhatsApp dan ternyata langsung fast respon, langsung dibalas sama target. Langsung dibalas? Panji, Oh, apa dibilang? Ya, dia bilang, ya halo juga. Gue cuma bilang Oke. Lu balas lagi tapi ajak ketemuan, kenalan ajak ketemuan. Oke? dia mau nih. Apa dia? Mau ketemu. Tapi sore katanya. Iyain aja sore nggak apa-apa. Nggak, sekarang aja kali. Jangan udah iyain aja sore aja. Ternyata nggak mudah orang jualan itu, ya tidak semudah apa yang kubayangkan. Terus akhirnya ada pembeli. Beli dong, Ini apa mbak? nasi bungkus, Pakai apa mbak? pakai urap. Masnya kayaknya saya pernah lihat deh, sering lihat. Lihat di mana mbak? Artis ya? Artis mana ada jualan urap mbak? Terus pakai ini pakai Dikit amat urapnya. Biasanya berapa? Kurang lagi? Iya, banyak. Jangan lama-lama dong. Udah cukup. Cepet, udah hujan. Sabar mbak. Berapa ini? Biasanya berapa mbak? Biasanya 25-an. Ya udah 25 aja. Utang dulu ya. Jangan dong mbak. Masa utang kan saya bantuin, nanti kalau utang saya nggak jelasinnya gimana? Biasanya juga utang, nggak apa-apa bilang aja sama kakaknya ya. Ya Allah. Bilang aja Rita gitu ya. Yaudah. Ya Ritak. Yaudah, gitu. Nggak semuanya orang yang beli di situ percaya. Ada yang bon. Saya kan bingung. Ini orang kok bon. Mbak, tolong dong mbak bayar aja. Soalnya aku di sini gantiin. Kalau saya sampai nanti mbak nggak bayar, nanti gimana saya harus ngasih pertanggungjawaban ke ibu itu? Akhirnya kita berusaha bagaimana caranya supaya Jessica bisa ketemu sama Panji. Sore Jessica janjian di kafe sama Panji. Dia udah datang. Ibu, itu Panji. Hai, iya. Halo, Panji. Jessica, iya. Ini kenapa nih? Kok ngeliatnya begitu banget sih? Enggak,
Ternyata kamu cantik juga ya. Cantik Bu, katanya Bu Jessica cantik. Aku cantik masih sih. Kamu duduk. Iya. Kamu juga kok ternyata aslinya manis gitu ya. Gimana? Tadi kan aku udah nawarin asuransi buat kamu. Kamu udah punya asuransi belum? Aku pasti punya lah asuransi. Emang kamu asuransinya apa? Wajib. Oh iya. Iya dong. Sekarang gini, kalau misalnya pengen disebut warga yang baik, itu harus punya asuransi. Dan asal kamu tahu semua. Bu, ini dia ngomongnya tuh agak high, agak tinggi. Memang dia selalu ngomongnya gitu. Kan dia bilangnya Ya pasti orang pacar kaya. kamu dan keluarga kamu pasti ya. Pasti. Anyway, kamu pekerjanya apa? Kerjaan aku sih biasa aja. Maksudnya? Ya kerjaan aku itu cuma sekedar keliling-keliling aja. Oh, jadi kamu kerjanya keliling-keliling terus dapat duit gitu? Iyalah, cuma keliling-kelilingnya itu beda. Bedanya apa tuh? Aku itu sering keliling-keliling ke luar negeri. Oh, kamu sering keliling-keliling luar negeri. Keliling ke luar negeri, Bu. Ibu nggak pernah tahu. Ini pekerjaan dia katanya keliling-keliling ke luar negeri. Nggak pernah cerita-cerita sama aku tuh. Singapura. Aku nggak pernah ke Singapura. Emang ada apaan di sana? Kalau di Singapura itu yang paling orang sering lihat itu adalah salju. Kayaknya target kita ini nggak bisa kebedain yang mana Eropa, yang mana Asia. Karena di Singapura itu, setahu gue, iklim cuacanya itu sama kayak Indonesia. Ya kalau nggak panas ya hujan. Emang berapa lama kalau ke Singapura? Ya 6 jaman gitu. Apa delay ya mungkin ya? 6 jaman ya? Oh, kamu suka delay juga? Maksudnya suka delay? Iya, aku tuh suka banget sama delay. Apalagi kalau misalnya delay itu dicampur sama kopi. Pas gue bilang kenapa bisa 6 jam, apa mungkin delay jadi lama ya? Dia ngejawab dia suka dong sama delay, apalagi dicampur kopi. Emang delay itu makanan apa? Delay itu adalah urusan mengenai keterlambatan pesawat sebetulnya. Jessica suruh nanyain Mas Jo yang dia sudah punya pacar apa belum? Jess bilang, kamu udah punya pacar atau belum? Aku boleh nanya sedikit personal nggak sama kamu? Kamu udah punya pacar belum sih? Pacar? Aku tuh terlalu sibuk buat pikirin pacar, tau nggak? Kurang ajar. Ajar banget kan Mas Jo dia. Sabar ya Bu ya. Nah terus Evelyn selama ini apa itu Mas Jo? Kamu kalau misalnya aku ajak makan ke tempat-tempat ke warteg itu mau nggak? Kalau misalnya aku makan warteg, kamu mau nggak? Kalau makan warteg ya kayaknya nggak banget deh. Nggak banget. Ya Allah, 2 kali dia makan di warteg, Selalu di warung iya. tiap hari? Tiap hari, hampir 2 kali sehari. Iya, tapi kalau misalnya sama kamu. Oh, jadi kalau sama aku kamu mau nih? Pasti mau lah. Oh iya. Kan Evelyn tambah sakit kalau tahu kan. Kita sangat mengerti Bu. Kita nggak ada maksud itu untuk Ibu makin kecewa. Enggak, Jessica suruh ngelabrak dia Mas Jo, suruh ngelabrak dia Mas Jo. Aku nggak terima Mas Jo, nggak terima. Nanti dia kalau begini nanti dia malah nyerang Jessica. Kita harus tepat waktunya ya. Evelyn di rumah sakit Mas Jo, kasihan ya Allah. Oke, jadi kamu maunya paket asuransi yang mana nih? Yang paling mahal aja deh. Yang paling mahal? Iya dong. Serius? Serius, apa sih? Ada yang banyak mahal? pilihan. Ada yang per bulan 10 juta, yang 5 juta, ada yang 3 juta juga. Kamu mau yang mana? Aduh. Kayaknya nih waktunya aku ketemu klien deh. Hah? Kamu mau pergi sekarang? Iya, soalnya tadi aku udah janji kalau aku mau ada obrolan penting sama klien aku. Ya udah deh, nggak apa-apa. Hati-hati. Oh, Ada iya. serangga. Oke. Oke ya, dadah. Dadah. Intinya, target kita ini orangnya sotoy. So tahu, so pintar, so kaya lagi. Giliran disuruh gabung asuransi, bilangnya ada meeting. Malah cabut dia.
Oke. Biar kita ikutin dia aja. Jessica situ ya, bentar. Kita agak bingung nih, dia ngapain sebenarnya ke sini? Ini kok dia ke kuburan? itu kan kuburan ya, Bu? Kuburan kan? Iya, Mas. Ngapain, Mas? Ngapain ya? Mas Jo. Ngapain? Jessica. Iya kan, Jo? Kamu ada di belakang kita kan? Iya. Jess, tentu di kuburan loh, Jess. Jess, kamu turun, kamu cek, kamu lihat ya, Jess ya. Kok dia ambil tanah, Bu? Itu pasti yang buat ngerjain Evelyn tuh, Mas Jo, tanahnya, Mas Jo. Itu pasti, Mas Jo. Itu tanahnya itu yang dibawa ke rumah mungkin. Berarti Ibu yakin kalau Evelyn itu sakitnya ada hubungan sama mistis? Pasti. Ketika Kak Jo minta gue untuk turun, akhirnya gue turun walaupun cuaca lagi hujan. Gue coba cari tahu dan gue tanya sama bapak yang jaga kuburan di sana. Sebentar ya, Bu ya, biar Jessica dapat info dulu nih kenapa dia bawa tanah. Permisi Pak. Pak, saya mau nanya Pak, tadi cowok yang tadi itu ngapain ya Pak ya? Itu dia jarah setiap hari Kamis dia jarah, cuman setiap jarah pulang selalu ambil tanah kuburan. Oh gitu, maksudnya Bapak nggak curiga dia bawa-bawa kayak gituan tiap hari Kamis? Kalau kita juga nggak pernah curiga, namanya ada orang jarah ya nggak pernah curiga. Oh gitu Pak. Emang Mbak ada apa gitu nanya-nanya? Oh nggak apa-apa Pak, saya pengen tahu aja dia ngapain Pak. Ketika kita lagi cari info di kuburan, tiba-tiba gue dapet telepon dong dari Ciripa. Ciripa telepon. Ciripa, ada apa? Ya. Kamu balik lagi aja dulu, aku gak mau agak gini, takut. Kenapa Ciripa, kenapa? Enggak, ini orangnya kecek-kecek gitu kayak. Evelyn kerja. Oke, bentar. Jessica, masuk. Makasih ya Pak ya infonya ya, maaf ya Pak. Evelyn kejang-kejang. Serius? Oke, Ciripa tunggu, sebentar kita berangkat ke sana. Sabar, pulang. Ya Allah. Karena kita udah panik, kita bingung apa yang harus kita lakuin karena Evelyn benar-benar kejang-kejang. Akhirnya kita bergegas bawa dia langsung ke rumah sakit. Karena kita udah panik, kita bingung apa yang harus kita lakuin karena Evelyn benar-benar kejang-kejang. Akhirnya kita bergegas bawa dia langsung ke rumah sakit. Ibu, ayo sini.
Sesampainya di rumah sakit, gue temenin Ibu Emi dan juga Evelyn di dalam. Ternyata, kata dokter, Evelyn itu terkena sakit mah akut. Jadi efek sampingnya dia bisa kejang-kejang dan dia males mau makan. Hari berikutnya kita mau melakukan penjebakan. Evelyn maksa mau ikut, padahal kita tadinya cuma mau jemput ibunya. Tapi karena Evelyn memaksa dan ibunya akhirnya mengizinkan, Evelyn ikut untuk langsung menyaksikan penjebakan. Jadi kita udah nyediain penggoda. Agent kita, tim kita yang akan mencoba menggoda pacar lo. Nah, sekarang kita sudah ada di rumah makan mie. Ini spesial tempat makan mie ya. Benar. Dan penggoda kita, Melisa, sudah ada di Tempat penjebakan. sana, tempat penjebakan. Benar. Pemirsa bisa lihat langsung. Oke, ini penggoda udah siap. Kita tinggal tunggu kedatangan dari Panji. Pokoknya Ibu dengan Evelyn, kalau misalnya ngelihat Panji, jangan ada yang keluar dari ruangan ini. Itu aja yang kita minta ya. Kalau Evelyn sendiri tahunya Panji ada di mana saat ini? Aku nggak tahu kak, karena aku baru bisa bangun hari ini. Kemarin kan paginya. Iya benar, dari kemarin Oke. wanita. Ya. Penjebakan kali ini berbeda. Karena kita menggunakan satu penggoda, satu pengamen, dan satu pengemis. Karena kita mau tahu isi hati dari seorang Panji. Datang. Nah, itu. Ini, Ya kan? ini Panji kan? Langsung cipika-cipiki. Langsung cipika-cipiki. Nah. Waduh. Ini kelihatan sekali kalau dia tuh memang tertarik sama penggoda kita ya, sama Melisa ya. Panji ini termasuk orang yang so tahu ya. Dia menyebutkan banyak hal, tapi sebenarnya dia sendiri nggak ngerti. Salah satunya ketika dia nyebut Thai tea. Mau aku pesenin ya buat kamu minuman Thai tea. Thai tea? Itu minuman dari mana? Itu minuman asli kopi yang datangnya dari Aceh dan itu kopi yang diproduksi peak banget. Biji kopi dari Aceh. Biji kopi dari Aceh. Sementara Thai tea itu kan dari Filipina ya. Dari Thailand, Pak. Namanya aja udah Thai. Udah mau jorok. Thailand. Kegombalan berikutnya yang membuat kita shock adalah ketika dia menawarkan pizza, padahal dia lagi makan di tempat bakmi. Sekarang makanannya apa? Aku bingung nih, apa ya enaknya? Gimana kalau pizza? Pizza. Ibu sama Evelyn tahu kan kalau kita lagi di restoran apa? Iya di warung mie. Tapi di sini nggak ada pizza, Panji. Gini, maksud aku makanan yang sekelas-kelas sama pizza gitu. Dia berpikirnya lawan bicara itu lu juga nggak ngerti. Iya, dan dia paling ngerti padahal dia paling salah. Nyari temen deh. Oke, Melisa sekarang kamu pura-pura ke toilet karena kita mau masukin agent satu lagi. Oh ya, Panji, bentar nih. Sorry banget ya, aku mau ke toilet bentar, boleh nggak? Ya. Tunggu ya. Oke. Agent pengemis, tolong masuk. Kamu minta-minta sama dia. Nah, kamu langsung tawarin minta bersihin sepatunya. Mas, boleh sepatunya dilap sama Nek? Janganlah. Ini kan sepatu mahal. Boleh ya, Mas? Jangan. Oh, sepatunya mahal. Sombong loh ya, Bu ya. Iya. Kalau gitu bilang mobil aja. Kalau nggak mobilnya aja kan saya lapin. Jangan itu mobil baru. Kalau misalnya lecet situ bisa ganti. Hidup aja susah. Oh my god, ini orang sombong banget. Sombong banget nih orang Sombong nih. banget lihat. Asli Kak, ibu sempat curiga dia sombong gini apa enggak sih? Pernah ngeliat dia emang kelakuan kayak gini nggak? sesombong ini Bu biasanya? Enggak sih, enggak seberapa seperti ini ngomongnya. gitu orangnya, Kak. Berarti dia acting. Oh berarti di dia depan acting ibu depan sama kamu sama juga Evelyn. dengan acting Aku depan nggak nyangka keluarga banget dia kita. sekasar itu. Kemarin depan Jessica juga nggak begitu ya? Iya. acting banget. Minta 50.000, kamu minta 50.000. Kan aku lagi sakit, Mas. Cuma 50.000 aja, Mas. Bu. Saya udah bilang ya, nyari duit
duit 50.000 itu aja susah. Saya harus pakai keringat. Ya elah 50.000 aja, pelit banget sih. Sebenarnya pergi. Pergi. Gila, ini orang kasar banget. Kasar Ini gak banget. baik banget. Ya kalau nggak mau ngasih ya udah gitu loh. Kita sempat kaget. Ternyata hasilnya adalah kita nyatakan ini orang pelit banget. Agen selanjutnya sudah kita persiapkan adalah seorang pengamen. Tapi kita hadirkan pengamen ini bersama dengan si penggoda yang sudah keluar dari toilet. Kita lihat nih, kalau di depan penggoda, depan si cewek nih, apakah dia akan keluar duit atau enggak? Apa salah dan dosaku sayang, jangan goyang. Ini mas. Kalau salah mas udah nggak apa-apa. Semuanya mas ya? Iya. Kamu ngasih 50.000 tuh udah kebesaran. Dadah. Kamu nggak kebanyakan nggak sih? Hah? Enggak lah. Bagi aku itu berbagi itu indah kali. Ya kan, pinter banget kan ngomongnya. Milih-milih. Bisa kamu pura-pura terima telepon dari teman kamu, terus suruh dia bayar. Sebentar ya, aku bayar dulu ya. Iya. Ah, Oke, udah cukup, udah cukup. Kita udah dapat. Kamu boleh izin keluar. kita pergi sekarang ya. Yuk, yuk. Gini deh. Gimana kalau kamu pergi sendiri aja? Aku pengen diantar kamu ya. Ya udah, aku antar ya. Oke. Ayo, ayo, ayo. Oke, bagaimana Ibu? Kak, boleh nggak aku ketemu sama Panji dulu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, kamu Oke, mau kita ngapain? izinin. Aku pengen dengerin penjelasan dari dia dulu, Ya, Kak. enggak. Nah, ya ampun. Dengerin Ibu. Bu, bentar doang, Bu. Aku pengen denger dari Panji. Dengar apa lagi, penjelasan apa lagi yang didengar? Enggak ada, enggak, udah pulang, sudah pulang. gitu, Bu. Enggak, pulang, sudah pulang. Pulang, anak. Sudah pulang. Ketika dia bawa penggoda kita akhirnya kontak si penggoda untuk berhenti aja, turun di situ. Kita nggak mau dong, kalau penggoda kita dibawa lagi ke satu tempat yang kita nggak jelas. Setelah itu kita ikutin dia pergi ke satu rumah dan dia masuk ke dalam. Wow, rumahnya ternyata besar. Jadi seperti dia memang orang kaya. Opa, dia berhenti, Opa. Opa, dia berhenti. Oke. Tahan. Kita lihat dulu. Lumayan nih, jangan-jangan nih Kak Jun. Iya nih. Gitu aku turun aja ya, Kak. Jangan dulu. Jangan dong, nggak boleh. Evelyn. 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 Udah beberapa lama kemudian akhirnya dia keluar lagi. Dia naik motor. Oh. Buruan. Evelyn nggak boleh kayak gitu dong. Kamu nggak boleh. Ayo. Keluar naik motor. Naik Tadi motor. dia masuk naik Ayo. mobil. Ayo. Ya mungkin dia mau ke warung kali mau kemana. Ayo kita pokoknya ikutin aja. Ayo. Jangan kayak gitu. Enggak. Dulu dia diem, nggak pernah kenal orang laki. Opa, cepetan Opa. Dia mulai ngegas tuh. Masuk ke gang kecil. Ini gangnya. Nggak kelihatan ini. Ada apa-apa. Evelyn, ada minyak kayu putih nggak? Nyalin. Udah gini. Kalau gitu kita Antar pulang dulu deh. antar pulang dulu aja. Antar pulang dulu, nggak bisa. Opa, kita balik ke rumah dulu. Balik ke rumah ibu, yuk. Ibu sedih banget, ya Allah.
Panji tuh nggak boleh kayak gini harusnya, Mas. Anak saya dulunya nggak kenapa-kenapa. Ibu lagi nganter anaknya. Mana? Sakit lah. Lu siapa lu? Kenapa saya yang gantiin, yang bantuin? Mau makan apa? Lo pikir lah ini? Kan ambil aja dong. Kok lu ngambek sih? Ini tahu ini. Yang mana sih? Minta gak sih pelayannya? Berapa ini biasanya kamu berapa biji tahunnya? Kalau gue biasa nggak bayar. Kalau nggak bayar aku nggak bisa, kasihan nanti kalau ibunya kalau nggak bayar. Banyak ngomong lo! Ya entah kalau kamu kalau nggak mau bayar nggak apa-apa, ntar biar aku yang bayar nih. Kamu mau pakai apa aja? Karena kita udah tahu kemarin dia datang ke rumah mewah, akhirnya kita putuskan kita langsung pergi ke rumah mewah itu. Kita cari tahu siapa sih pemilik rumah itu. Ya makanya kita pastikan hari ini kita sekarang udah menuju ke rumah yang kemarin dia berhenti. Oke. Dan dia keluar naik motor kemarin. Iya. Oke, nanti siapa yang turun? Iya, saya aja. Saya aja lah. Cilpa mau turun? Iya. Oke, nanti Jessica yang turun. Gimana sih Culu? Katanya gue. Ibu maaf Ibu, kalau hari ini warnanya harus tutup dulu ya. Oke, Ibu itu sempat bilang kalau itu dipakai buat makan hari-hari ya. Kalau gitu nanti kita patungan aja ya. Iya. Oh, kita patungan ya. Per hari berapa sih, Bu? Biasanya sih 100.000. Sehari. Oh, harus ada uang 100.000 satu. Ya, belanja lagi. Oh, buat dagang lagi ya. Iyalah, kalau nggak ada kan nanti gimana? Ya udah kita patungan aja seadanya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, terima kasih banyak. Iya Bu. Ayo coba gitu. Ih, kecil banget. Nggak boleh gitu dong. Bukan. Kita harus saling bantu. Aku lupa nggak mau, tinggal buat ongkos aku aja. Belit nih. Kasihan. Sampai ke pet kamu. 20.000 sih, Kak. Dak dikduk lihat update kamu. Bu, maaf ya ini. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa kan sudah bantu ya. Ya emang adanya segitu udah, sumpah. Ini buat Ibu ya. Ya udah kan kita. Ya makasih Bu ya. Iya. Jessica turun, Jessica. Gue yang turun. Cuma tanya aja, apakah Panji tinggal di sini atau enggak kita mau ketemu? Kalau ada, kita mau ketemu. Ya. Enggak. Gak usah, jangan dulu ya. Biar saya ikut. Permisi. Ibu, maaf Ibu, kami mau tanya Panjinya ada nggak, Bu? Nggak ada tuh. Lagi ngantar bapak. Lagi ngantar Bapak. Nganter bapak. Oh, nganter ayahnya. Bukan suami saya. Iya. Maksudnya gimana sih? Iya, Panji supir pribadi saya kan. Ketika gue dan Kak Cilpa turun, ternyata Panji bukan pemilik rumah itu. Dia bekerja dengan orang yang punya rumah di sana dan dia lagi pergi ke kantor. Emang kalian siapa? Nyari Panji? Iya Bu, kita nyari Panji. Panji kemana Bu sekarang? Kantor. Oh, ke kantor. Kantornya bapak. Iya. Oh, kita boleh tahu nggak Bu kantornya di mana? Boleh. Iya, kita tunggu ya Bu ya. Makasih ya Bu. Oh, makasih ya Bu. Karena gue udah minta alamatnya, gue minta Opa langsung kita menuju ke kantornya Panji. Gimana? Jadi Panji lagi kerja? Gini. Gue ada kabar yang nggak enak sih. Pak, ya pasti Jangan kaget ya. mengejutkan banget ini kalau sama dengar. Iya kenapa? Itu
bukan rumah Panji. Panji itu Kan dia kesana kemarin kan? iya, karena Panji itu supir di rumah itu. Panji itu supir. Iya. Enggak mbak, tapi dia tuh yang bawa mobil. Iya, dia bawa mobil majikannya dan sekarang dia lagi nganterin majikannya ke kantor. Itu alamatnya udah dikasih sama istrinya. Kan dibilangi susah. Ayo Opa, kita langsung ke kantor majikannya Opa. Ayo Pak. Jadi dia kalau datang pacaran bawa mobil majikannya. Majikannya. Oh my god. Kita baru sadar bahwa perjalanan menuju kantornya Panji sama persis dengan ketika kita mau ke rumahnya Ibu Emi. Alias kantornya itu deket banget sama rumahnya Ibu Emi. Perjalanan ke rumah ibu kan? Iya bener. Opa nggak salah kan, Pak? Iya ini ke rumah ibu loh. Dia kerja di sini, dia makannya di warung ibu. Tumpah makan Gratis gitu. Terus nggak harus pacaran anak pemilik dong. Ini makanya pemanfaatan ini. Dia manfaat. Jahat. Dibohongin. Nggak mungkin Panji sejahat itu. Ya buktinya kantornya emang deket kan. Jadi cuma dimanfaatin buat ngisi perut. Kan sudah dibilangin ibu berapa kali. Ya ampun, bangsa serat. Parah. Jahat banget nih ya. Tapi nggak pernah percaya. Sampai di kantornya Panji, kita lihat Panji ternyata lagi cuci mobil. Yuk, kita turun yuk. Siapa cewek yang mana? Ini tempat kerja, ya. Sesampainya di kantor, Panji panik nih. Gue sengaja nggak mau keluar dulu karena begitu dia ngelihat gue yakin dia bakal kaget banget. Jadi gue biarin aja dulu. Evelyn ngobrol dengan Bu Emi dan Panji. Pas dia ngelihat gue, dia baru sadar kita udah ngikutin dia dari kemarin. Gua tahu maksudnya ini. Lu ngejebak gua kan? Oke, kita nggak ada niat. Diam. Kenapa harus malu sih? Gua nggak usah sama lu. Ya, laki-laki apa yang malu? Justru seneng dong kamu kebuka terus. Wah, apa sih Bu? Ya kamu tega makan gratis macarin anaknya. Gimana sih? Ada yang mau disampaikan nggak? Lu sama cewek lain aja bisa. Ya ngapain saya menyerang saya? Oke, ada yang mau disampaikan silakan. Oke ya, aku jujur. Kamu sih. Iya dengerin. Oke. Gue dijelasin. Jangan siapa ini mobil siapa? Oke, aku jujur. Aku tuh cuma supir pribadi. Dan Panji mengakui semua kesalahannya. Tega banget. Kecewa sama kamu. Kamu tahu nggak dia sampai sakit-sakit? Tega kamu. Berapa kali kamu sama cewek? Panji sempat ngejelasin ngapain dia ke kuburan dan ngambil tanah. Sekarang kamu jelasin kemarin kamu ke kuburan tuh ngapain? Satu lagi kamu ngambil tanah. Ngambil tanah ke kuburan buat apa itu? Oke, masalah kuburan. Itu kuburan mama aku. Salah aku kesana. Aku kangen sama orang tua aku. Salah. Ya aku cuma bisa pegang dan aku ambil cuma tanah, bukan jasadnya. Salah. Aku tuh gak peduli, Ji. Kamu, meskipun kamu supir, kamu apa? Gak apa-apa, Ji. Aku terima kamu apa adanya, Ji. Aku sayang sama kamu, Ji. Cuma aku jangan bohongin aku kayak gini. Sejujurnya, saya kecewa dengan keputusan anak saya. Saya mengalah untuk kebahagiaan dia. Jujur,
Saya ngerasa malu banget. Tapi di satu sisi saya merasa lega. Karena saya nggak perlu harus kehilangan orang yang saya sayang dan menghilang dari orang yang saya sayang. Buat Ibu, maaf Bu. Aku ngecewain Ibu, tapi ini udah pilihan aku, Bu. Dan aku yakin kalau misal kita baik sama orang, orang juga bakal baik sama kita.